alhamdulillah salah satu tantangan yang kami hadapi ketika kami masuk di DPM PTSP Provinsi Sulawesi Selatan itu adalah bagaimana mempetakan potensi unggulan investasi kita yang ada di kabupaten kota. Ternyata setelah kami melihat, tantangan terbesar itu adalah kita tidak memiliki data tentang bagaimana status daripada sejumlah potensi yang ada. Apakah menyangkut masalah kesesuaian RT RW, apakah menyangkut masalah AMDALnya, apakah menyangkut masalah bagaimana clear and clean lahannya. Nah, akhirnya apa? Kami telah melakukan suatu kegiatan yang namanya capacity building yang kami lakukan dengan kerjasama Bank Indonesia. Nah, kerjasama ini kami lakukan dalam konteks bagaimana membuat teman-teman di 24 kabupaten kota ini memiliki kemampuan yang baik di dalam menggodok atau membuat proyek proposal yang terbaik di dalam menggali potensi yang betul-betul ready to offer. Nah, alhamdulillah setelah 3 hari kita melakukan pembinaan teori dan prakteknya, akhirnya dia sudah mampu membuat. Nah, kami telah mengundang setiap kabupaten kota dan hasil dari itu adalah lahirlah 18 proyek proposal. 18 proyek proposal yang telah masuk dan dari 16 kabupaten kota. Ini adalah suatu hal yang langkah awal yang sangat luar biasa. Dari 18 itu kemudian kami review proyek proposal unggulan itu, kemudian sekarang lagi melahirkan 8 besar. Nah, 8 besar ini nantinya akan diminta seluruh bupatinya mempresentasikan di depan para tim panelis Dewan Juri Nasional untuk mempresentasikan. Insya Allah tanggal 13 dan 14 September ini akan melakukan presentasi, setiap bupati akan melakukannya, dan dari situ akan kita melahirkan siapa yang terbaik atau mana yang betul-betul menyiapkan proposal ready to offer yang siap untuk kita promosikan, baik itu di tingkat nasional, internasional maupun lokal. Itu akan kita sampaikan kepada para investor bahwa ini loh, karena investor rata-rata yang datang di Indonesia, investor kita itu mencari, dia hanya butuh kepastian, dia butuh clear and clean lahan di mana mereka akan melakukan usaha, dan itu yang lagi kami siapkan. Nah, mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini, iPro dalam rangka nanti investment challenge itu akan melahirkan proyek proposal terbaik. Apa saja sektor yang di 18 itu, Pak? Ya, dari 18 itu sektor-sektor yang ada, misalnya yang masuk 8 besar ya. Lu Utara itu mengangkat tentang bagaimana pembuatan proyek pabrik minyak kelapa sawit, karena dia berdasarkan pada kondisi alam yang dimilikinya. Yang kedua adalah Kabupaten Nrekang, kopinya, industri yang lebih besar. Ternyata kopi Nrekang itu luar biasa karena dia punya kemampuan khas, khasiat mereka yang sangat luar biasa kopinya, tentunya dengan alam Lantimojong yang luar biasa, gunung tinggi ya, sangat cocok dengan kopi. Yang ketiga, Wajo itu adalah dia mau pabrik pupuk yang berbasis gas. Nah, kemudian yang keempat Parepare dengan dia punya kawasan industri Parepare dan sekitarnya atau Kipas. Kemudian baru dia ingin menjadi penyangga daripada PT IKI, PT Industri Kapal Indonesia. Nah, untuk bagaimana membantu kapal-kapal janduk yang ada kan sekitar berapa puluh ribu kapal yang lalu lalang dari barat ke timur itu kan semua melewati Indonesia Selatan, sehingga baru dia mempersiapkan suatu tempat untuk membantu PT IKI di dalam bagaimana kapal-kapal janduk untuk diperbaiki. Nah, kemudian kita ke selatan. Di selatan ada JNF Ponto dengan proyek tentang pengembangan lebih lanjut tentang karena listrik terbarukan, yaitu apa yang terjadi adalah pembangkit listrik tenaga Bayu. Iya kan? Itu yang dikembangkan sekitar 72 megawatt yang akan dikembangkan. Kemudian Bantaeng dengan kawasan industrinya, bagaimana industri smelter Huadi dari 2 menjadi 4 tungku menjadi akhirnya akan menjadi 12 tungku. Nah, ini yang kan kemudian yang terakhir adalah Kabupaten Selayar dengan industri pariwisatanya. Itu yang akan dikembangkan, dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang sangat luar biasa di dalam rangka mencari potensi investasi unggulan yang ada di setiap kabupaten kota yang betul-betul ready to offer. Siap. Wah, mantap sekali.